Analisis suara lumba-lumba menjadi perhatian ilmuwan di seluruh dunia karena kemampuan mereka yang tinggi dalam berkomunikasi dan berorientasi di lingkungan laut. MATLAB merupakan salah satu software yang dapat digunakan untuk menganalisis suara lumba-lumba secara efisien. Pada tugas besar ini, kami akan membahas metode analisis suara lumba-lumba dan bagaimana MATLAB dapat dimanfaatkan untuk tujuan ini. Tujuan pertama, meningkatkan pemahaman melalui simulasi menggunakan software MATLAB. Yang kedua, menghasilkan grafik sinyal dan sampel data. Dan yang terakhir, yaitu mengidentifikasikan karakteristik suara lumba-lumba. Adapun timeline yang kami gunakan per 10 April hingga 15 Mei dan fiksasi laporan pada tanggal 22 Mei. Setelah itu, kami akan menunjukkan metode yang kami gunakan, yaitu dengan memilih topik, mencari referensi, melakukan program simulasi, melakukan percobaan, menganalisis percobaan yang telah kami lakukan. Nah, setelah analisis itu, lalu kami melakukan presentasi progres, yang dimana setelah presentasi progres kepada dosen mata kuliah, kami juga melakukan perbaikan. Di perbaikan ini kemudian dilakukan kembali presentasi fiksasi dari hasil tugas besar analisis kami. Selanjutnya ada flowchart sistem yang kami gunakan. Yang pertama adalah menginput audio lumba-lumba yang kemudian dibaca oleh MATLAB, yang dimana pada pembacaan audio ini dilakukan pemilihan visualisasi data. Visualisasi data ini terdiri atas signal time domain, spektrogram, dan periodogram. Nah, studi pustakanya yang pertama, Fast Fourier Transform. Fast Fourier Transform atau FFT adalah suatu teknik dalam pengelolaan sinyal digital yang digunakan untuk mengubah sinyal asli dari domain waktu dan menjadi domain frekuensi. FFT mempercepat proses perhitungan dari metode Fourier Transform dengan memanfaatkan kecepatan proses komputasi. Metode ini dianggap sangat berguna dalam menganalisis dan mengolah data pada berbagai bidang seperti komunikasi, audio, video, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu low pass filter. Low pass filter digunakan untuk menyaring kebisingan frekuensi tinggi atau sinyal yang tidak diinginkan dan hanya mengizinkan sinyal frekuensi rendah untuk melewatinya. Frekuensi cutoff didefinisikan sebagai frekuensi di mana filter mulai menipiskan sinyal. Filter low pass biasanya digunakan dalam pemrosesan audio, sistem komunikasi, catu daya, dan banyak aplikasi lainnya. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai hasil dan analisis. Selanjutnya ialah hasil dan analisis dari kelompok kami. Hasil dan analisisnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, kami menganalisis suara lumba-lumba, itu memasukkan audio ke aplikasi MATLAB dengan bentuk file WAV, dan setelah sistem membaca, maka sistem akan menghasilkan audio stereotip dengan dua saluran yang disimpan dalam bentuk variabel default. Kami menyimpan data ke dalam variabel X dan juga variabel Fs, di mana X dan Fs ini sebagai inputan dan parameter. Nilai variabelnya ialah 4966404 kali 1 sebagai jumlah total sampel data yang ada dalam audio, dan sampel waktu itu didapatkan 11,256 sebagai durasi dari audio. Selanjutnya kami
memplotkan sinyal domain waktu, di mana plot sinyal domain waktu ini dibutuhkan ke dalam T dan X dengan catatan label X itu adalah waktu, label Y sebagai amplitudo, maka didapatkan grafik sebagai berikut. Selanjutnya ialah status informasi dari audio. Ada 4 status yang kami cari, yaitu nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata nilai, dan standar deviasi. Dapat dilihat ialah max value, min value sebagai rata-rata, dan STD value. Setelah kami mendapat 4 informasi dari audio, maka kami dapat mencari spektrogram dari audio tersebut. Setelah mendapatkan informasi spektrogram dari audio, maka didapatkan grafik spektrogram sebagai berikut. Dengan spektrogram ini dapat diketahui representasi visual dari sinyal suara atau gelombang elektromagnetik yang menunjukkan perubahan kekuatan atau intensitas sinyal seiring waktu dan frekuensi. Lalu selanjutnya ialah mencari periodogram dan juga skala logaritmik, di mana periodogram dapat ditampilkan pada gambar berikut. Dan setelah mencari periodogram, kami mencari skala logaritmik. Dari 2 grafik ini kami dapat menganalisis frekuensi dan daya dari sinyal audio. Dan skala logaritmik juga berfungsi untuk meningkatkan atau menguatkan sinyal agar dapat dianalisis lebih lanjut. Di sini dapat dilihat bahwa perubahan gambar dari periodogram dan juga skala logaritmik. Selanjutnya ialah hist of audio signal, di mana kami memplot histogram untuk memperlihatkan frekuensi dari data-data kategori, di mana dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ialah analisis. Hasil dari pengoperasian MATLAB ini didapatkan bahwa tinggi rendahnya amplitudo dari suara lumba-lumba tidak menentu di tiap range waktu. Tapi diketahui bahwa amplitudo suara akan mengalami kenaikan dan mencapai nilai amplitudo tertinggi saat ia berada di 6 second, yaitu sekitar 0,7 meter, dan berangsur turun sampai 0,2 meter. Dapat dilihat pada hasil MATLAB sebelumnya. Lalu hasil angka dari spektrogram juga menunjukkan bahwa range frekuensi lumba-lumba berkisar antara 3 hingga 150 kHz. Vokalisasi frekuensi yang mencapai 150 kHz kemungkinan besar digunakan dalam komunikasi sosial, berdengung, mencicit, mengeluh, dan mengomel. Ini menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan dan kesadaran yang dimiliki lumba-lumba dinilai cukup tinggi, dan bahasa mereka dapat dianggap sebagai bahasa yang berkembang dengan mirip menyerupai seperti sifat manusia atau humanoid. Lalu rentang suara lumba-lumba tentu saja di luar jangkauan pendengaran manusia. Untuk pusat frekuensi tinggi pada suara lumba-lumba kemungkinan digunakan dalam ekolokasi, yaitu berkisar hingga 130 kHz. Hasil ini dapat dikuatkan oleh hasil jurnal H. Ridgway tahun 2009.